Kenapa sih harus menggunakan antena outdoor seperti ini untuk mendapatkan siaran TV digital secara maksimal? Assalamualaikum sobat digital. Oke, jadi banyak banget di kolom komentar yang nanyain antena apa yang terbaik buat di tempat saya gitu pada nulisnya ya. Mereka menyebutkan wilayahnya. Tapi di sini saya selalu menjawab dan menyarankan antenanya diganti dengan yang outdoor gitu. Nah, akhirnya mereka jadi banyak bertanya nih, emang kenapa harus pakai antena outdoor? Kenapa nggak bisa pakai antena indoor? Oke, jadi dalam video ini saya jelaskan secara lebih mendetail ya. Oke, yang pertama, mungkin bagi kalian yang tinggal di wilayah kota ya, itu bisa menggunakan antena indoor gitu. Tapi kalau misalkan sudah nanya ke saya, tetap saya sarankan menjadi outdoor. Kenapa? Kalau misalkan ada yang order ke kita gitu ya, ke Satelit Parabola Digital atau Depok, terus minta pasang antena dan di wilayah Jabodetabek nih misalkan, jadi kan masih kota ya, apalagi Jakarta gitu, kita tetap pasangnya outdoor. Karena kenapa? Kita nggak mau ngambil resiko. Jadi jangan sampai tuh pelanggan udah beli antena A yang indoor dipasang malah dapat sinyal cuman nggak maksimal gitu ya, channelnya terbatas, nggak semua channel dapat, terus malah harus ganti antena lagi kan, jadi beli lagi. Jadi di sini kita maunya yang ampuh gitu ya, terutama untuk pelanggan kita sendiri. Jadi sekali pasang semua channel dapat maksimal, udah selesai gitu, kita nggak akan dapat komplain lagi. Tapi kalau misalkan kita pasang indoor maksain, biasanya mengikuti permintaan konsumen ya. Kita udah bilang di awal, kalau misalkan nanti antena yang dia beli sendiri kita pasang di indoor nggak maksimal, ya itulah yang terbaik yang bisa kita berikan. Kadang kita bawa antena cadangan misalkan Thor atau antena outdoor Venus atau Tanaka yang outdoor ya, itu sebagai cadangan aja. Kalau misalkan dia komplain dengan antena dia sendiri yang nggak maksimal gitu ya, kita contohin nih, kita pakai outdoor antena yang kita bawa sebagai contoh ternyata maksimal, ya memang beda gitu kualitasnya antara indoor dan outdoor. Terus bagaimana dengan orang yang di luar kota? Ya udah pasti kita sarankan ya outdoor juga. Oke, nomor 2, biasanya mereka sudah menyebutkan misalkan mas saya ada di Indramayu gitu ya, pakai antena apa yang bagus buat di sini. Masalahnya adalah saya nggak tahu jarak pemancar di setiap kota, saya nggak bisa ya. Jadi bagi sobat yang mau nanya di kolom komentar, itu sertakan jarak pemancarnya gitu ya. Walaupun tinggalnya di Bogor atau di Depok, sebutkan, karena saya nggak bisa ngecek jarak dari pemancar ke rumah kalian gitu ya. Rumah kalian aja nggak tahu di mana, karena pemancar juga letaknya banyak banget di setiap kota aja, itu ada beberapa lokasi gitu. Oke, jadi cara untuk ngecek jarak pemancarnya, nanti mungkin bagi kalian yang mau nanya jadi tahu ya datanya ya. Kalian bisa ikuti video ini, sudah pernah saya buat di sini. Kalian nggak usah install aplikasi apapun, cukup pakai Google Map aja, diketik ya, ikuti video ini, nanti ketemu jarak pemancarnya berapa. Jadi nggak saya jelasin di sini, nanti videonya malah jadi panjang. Silahkan cek videonya, mungkin saya taruh di deskripsi atau di akhir video ini. Nomor 3, biasanya pada ngeyel, mereka tetap maksain, mas saya maunya antena indoor gitu ya. Setelah tahu jarak pemancarnya ternyata 40 kilo gitu dari jarak pemancar terdekat. Terus emang nggak ada apa antena indoor yang bisa di tempat saya gitu. Jadi dari jaraknya aja itu buat saya udah waduh, sekali dapat mungkin cuma 3 channel kali ya gitu, nggak bakalan maksimal. Dan kalau misalkan beli yang antena indoor harga 500.000 ya, yang pernah kita review, itu juga nggak bisa. Saya tes di gunung nggak bisa dapat sinyal, tapi di gunungnya bukan yang di puncak ya, di kaki-kaki gunung itu nggak bisa dapat sinyal karena jarak pemancar udah jauh banget. Nggak tahu tuh jauh banget, saya waktu itu nggak sempat ngitung karena sinyal HP aja nggak dapat saya di sana. Jadi kita benar-benar nggak bisa ngecek. Jadi bagi sobat yang tinggalnya mungkin di atas 25 km ya, ke atas ini ya, jangan maksain beli antena indoor daripada mubazir. Tapi kalau memang banyak duit ya belinya antena indoor outdoor ya, yang bisa dipasang di indoor, bisa dipasang di outdoor. Fungsinya supaya nanti kekecewaan kalian dipasang di indoor gagal gitu ya, kan kecewa tuh. Ya udah, seenggaknya antenanya nggak mubazir, kalian taruh di outdoor. Walaupun nanti hasilnya tetap lebih maksimal, antena yang didesain khusus outdoor. Nomor 4, kenapa harus antena outdoor? Karena jumlah channelnya bisa melebihi dari maksimal channel yang ada. Misalkan ya di Jabodetabek kalau dapat 45 channel itu sebenarnya sudah lengkap, semua siaran TV nasional dapat, bahkan ada siaran daerah juga yang masuk. Tapi kalau kalian pakai antena outdoor, contohnya ya misalkan HDU 25 atau antena Thor yang sering saya pasang di pelanggan,
bahkan bisa melebihi dari 45 channel tersebut, bisa dapat hingga 55 atau bahkan rekor kita kemarin 80 hingga 90-an channel. Kenapa bisa lebih banyak channelnya daripada yang standarnya gitu ya? Total dari pemancar di Jakarta 45 channel, kenapa bisa lebih? Karena pemancar dari Gunung Gelis, Bogor, atau bahkan pemancar dari Bandung gitu misalkan, itu ikut kena di daerah Depok, karena saya sering masang di Depok ya. Makanya antena outdoor ini jauh lebih baik daripada kalian maksain beli antena indoor. Ingat, jarak lokasi kalian itu harus dihitung ya. Jangan main asal beli aja, nanti buang-buang duit doang jadinya. Nomor 5, kenapa harus beli antena outdoor? Iya, karena sinyalnya jauh lebih stabil. Jadi kalau misalkan antena itu dipasang ya pakai set-top box atau TV digital, pasti ada tulisan sinyal dan intensitas atau power atau gain, beda-beda namanya pokoknya. Jadi itu semua ada fungsinya. Bahkan ada namanya indikator kalau nggak salah BNR gitu ya. Jadi bitrate error. Saya lupa apa ya singkatannya. Mungkin kalian yang ingat tuliskan di deskripsi video ya. Bantu saya tolong ya. Oke, jadi itu melihat dari gangguan interferensi. Jadi namanya siaran digital itu tetap menggunakan frekuensi radio, dimana frekuensi radio ini bisa bocor. Contohnya kalau kalian tinggal di tengah-tengah kayak tempat saya Depok, itu ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bogor. Karena kalau frekuensinya sama itu bisa bentrok. Kalau antena kalian yang indoor atau nggak kuat gitu ya, gambarnya malah rusak-rusak kayak VCD rusak. Atau misalkan ada motor lewat gitu ya, udah sinyalnya dapatnya minim 40 atau 50 gitu ya, kadang lompat-lompat, terus kena motor lewat atau hujan lebat, sinyalnya bisa hilang. Jadi jauh lebih stabil antena outdoor. Oke, jadi itu dia kenapa saya selalu menyarankan antena outdoor. Pertama, nggak mau ngambil resiko. Kedua, memang antena outdoor itu kan belinya cuma sekali nih. Jadi jangan sampai beli antena indoor berkali-kali, ujung-ujungnya seharga antena outdoor juga. Jadi sekalian aja beli antena outdoor yang bagus sekalian, udah untuk jangka panjang gitu. Jadi kalian nggak perlu mempertimbangkan di mana hal tersebut ya, antena tersebut kan digunakannya bukan untuk kalian doang yang nonton, tapi keluarga kita juga nonton, anak kita, istri kita, ibu kita nonton TV juga. Jadi ya investasi buat keluarga dan untuk jangka panjang, nggak kenapa-napa. Ini untuk hiburan loh, bukan buang-buang uang yang buat pribadi sendiri, bukan. Oke, jadi mungkin sobat ada masukan lain gitu ya, kenapa harus antena outdoor? Bantu saya juga di kolom komentar. Selain antenanya, ingat kalian juga harus beli kabelnya yang berkualitas RG6 atau Kitani, konektornya juga yang bagus ya, yang modelnya drat F5 plus konektor drat, pokoknya seperti ini contohnya. Nanti saya taruh juga di deskripsi video untuk link pembeliannya. Untuk meletakkan antena outdoornya juga harus menggunakan tiang yang panjang, nggak cuma ditaruh di atas loteng gitu ya, enggak, tapi kalau bisa harus melebihi atap rumah kalian supaya hasilnya bisa maksimal. Dan cari posisi yang bagus, karena nggak semua rumah itu semua posisi setiap sudutnya bagus, enggak. Termasuk di tempat saya hanya ada 2 sudut yang bagus aja. Kalau kita pindah-pindah itu hasilnya malah turun kualitasnya. Jadi kalian harus dapat sweet spot tersebut. Oke, mungkin beberapa daerah tetap nggak bisa ya, walaupun pakai antena outdoor semahal apapun nggak bisa. Yang wilayahnya adalah pegunungan, wilayahnya mungkin di hutan atau di tengah lembah atau tinggal di kota tapi terhalang apartemen kanan kiri depan belakang atau sekolah atau gudang gitu ya, kan banyak ya daerah-daerah yang benar-benar terhalang ya, kita sebutnya dead zone lah. Jadi untuk tempat tersebut ya saran saya menggunakan parabola aja, itu udah pasti dapat sinyal. Jadi nggak usah mikirin antena TV digital, nanti malah buang-buang duit beli set-top box, beli antenanya dan beli segala macam peralatannya. Itu sebenarnya harganya sama dengan beli parabola mini. Oke, jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sahabat digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.